Berjumpa lagi saudara dengan saya Dekanalis Perang, Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Sebelumnya saya akan membaca berita yang nanti kita bahas. Yang dalam video ini saya kasih judul Polisi Tawuran. Saya membaca ini berita sindonews.com hari Senin tanggal 25 April 2022. Di sini ditulis anggota Kopassus dikeroyok sejumlah oknum polisi di Bovendigul, Papua saat terjadi kericuhan dalam pertandingan futsal. Waduh, ngeri nih, polisi main keroyok ini. Polisi tawuran. Tidak terima keputusan wasit pada pertandingan futsal di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Satu anggota Kopasgat TNI Angkatan Udara dikeroyok sejumlah oknum polisi yang melakukan pengamanan. Ya, akibatnya kita tahu terjadi cedera sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ya. Awalnya pertandingan di babak pertama berjalan aman dan lancar. Namun berubah menjadi ricuh di babak kedua, memasuki injury time. Kericuan dipicu karena tim Bandara Tanah Merah mencetak gol ke gawang tim Baskara, sehingga skor berubah menjadi 3-1. Ya, atas keunggulan tim Bandara Tanah Merah. Tidak terima dengan keputusan wasit yang dianggap gol tersebut tidak sah, pemain dan supporter tim Bayangkara melakukan protes yang menyebabkan salah satu oknum anggota polisi berseragam dinas lengkap masuk ke dalam lapangan untuk memukul wasit yang menyebabkan kericuan. Saudara, bila kita menengok pusat pelatihan dan pendidikan kepolisian, di sana sebenarnya menjadi wadah yang cukup hebat ya, untuk menelurkan anggota polisi yang secara fisik prima dan secara mental tangguh dan pikirannya yang cerdas diharapkan mampu dan bisa melaksanakan tugasnya selaku penjaga keamanan, ketertiban, pengayoman, pelindungan masyarakat. Ya, di samping penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, saya secara pribadi mengalami itu karena saya pernah mengikuti kursus singkat dasar-dasar kepolisian pada tahun 1983
di Sekopol, Sekolah Komando Kepolisian di Ciputat, Jakarta Selatan. Waktu itu saya sebagai peserta Suskat Sarpol karena dikirim oleh Bank Ekspor Impor Indonesia tempat saya bekerja. Dari situ saya merasakan dan mengalami bahwa pendidikan kepolisian, pelatihan kepolisian itu berat. Digembleng fisiknya, kesamaptaannya, olah bela diri polisinya, juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Sehingga polisi yang keluar dari pendidikan diharapkan tangguh dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dasar pendidikan ini, pelatihan ini diharapkan polisi mampu sebagai penjaga ketertiban, penjaga pengayoman. Sehingga kehadiran polisi di tengah masyarakat bukannya ditakuti atau diresahkan oleh masyarakat karena dia adalah pengayom, dia adalah pelindung masyarakat. Karena itu memang tugas pokok polisi. Nah, berangkat dari pendidikan, pelatihan, dan tugas pokok polisi ini, maka apa yang terjadi di Bovendigul, Papua ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Karena betapa petugas pengamanan pertandingan futsal yang seharusnya melerai adanya kerisuan karena tidak puas terhadap hakim futsal, justru menjadi pemicu tawuran karena dia hendak memukul wasit tersebut. Kelakuan anggota polisi berseragam ini memicu seorang anggota TNI dari Kopaskat TNI Angkatan Udara untuk melarang, ya, atau untuk dia teriak kurang lebih jangan begitu, gitu ya. Nah, akibat dari reaksi anggota Kopaskat ini, dia dikeroyok oleh anggota polisi yang lain, dikebukin, ya, sampai bonyok seperti adik Armando kurang lebih, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Ya, ini tentu lagi-lagi mencoreng institusi Polri. Ya. Ada beberapa sikap yang seharusnya itu diteladani oleh anggota Polri. Yang pertama adalah jelas, polisi sebagai penjaga keamanan, dia harus diterima secara baik oleh masyarakat, ya, diterima secara kooperatif oleh masyarakat, sehingga keamanan dalam masyarakat itu terjamin, ya, tercipta. Nah, juga ketertiban. Hadirnya polisi harus menciptakan ketertiban karena dia memang bertugas untuk menjaga ketertiban. Nah, yang terjadi adalah sebaliknya,
ya, membuat kekacauan, membuat kericuan, dan melakukan penganiayaan. Yang semua itu tindakan tidak terpuji dan melawan hukum. Ya. Apalagi soal hakim pada pertandingan futsal. Hakim itu tentu diangkat karena kesepakatan tim-tim atau panitia ya, yang mengadakan pertandingan dan tim-tim yang bertanding. Jadi mestinya apapun keputusan daripada hakim itu harus diterima tanpa menimbulkan kekacauan, kericuan karena protes. Ya. Karena dalam mekanisme dan sistem perwasitan itu tentu ada kanal penyaluran apabila terjadi ketidakpuasan. Ya. Ada tempatnya sendiri untuk melakukan protes. Nah, seperti halnya juga di pengadilan. Ya. Di pengadilan hakim, apapun yang diputuskan harus dihormati. Ya, dan keputusan hakim itu wajib ya, harus dianggap benar, wajib dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Kurang lebih bahasa kromo Inggilnya seperti itu. Ya, putusan hakim harus dianggap benar. Nah, polisi selaku penegak hukum wajib menjunjung ya peran fungsi hakim, dalam hal ini hakim ya atau wasit yang memimpin jalannya pertandingan futsal itu. Dari segi ini ya, bukannya menjadi contoh bagi masyarakat, polisi justru sebaliknya ya, menjadikan cibiran masyarakat. Dan saya yakin pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolres setempat atau bahkan mungkin Kapolda setempat ya, memberikan pembinaan, memberikan sanksi melalui proses pemeriksaan ya oleh bidang propam setempat. Nah, kelihatannya saudara, masalah-masalah yang terjadi, percikan-percikan yang mencemarkan nama baik Polri, ini lebih disebabkan karena mentalitas oknum-oknum anggota Polri tersebut. Ini yang sebenarnya harus selalu dibenahi oleh para pimpinan. Jadi setiap apel pagi dari setiap kesatuan atau setiap dinas atau setiap bagian, setiap apel harus ditanamkan agar para anggota ini senantiasa menjunjung tribrata, catur prasetya, undang-undang kepolisian, terlebih menjunjung tinggi kode etik profesi polisi. Setiap apel ya, harus ditekankan kepada para anggota, diingatkan konsekuensinya. Para pimpinan yang memimpin apel jangan ada cacat di mata anggotanya ya. Kalau memberikan wejangan, arahan dalam setiap apel, misalnya diminta saudara-saudara harus jujur ya, jangan mau disuap ya,
tegakkan keadilan, jangan pilih kasih. Tapi dirinya sendiri, anak buahnya mengetahui bahwa pimpinan ini tidak seperti yang dia minta dilakukan oleh anak buahnya, maka itu menjadi kontraproduktif, menjadi rasan-rasan, olok-olok di belakang pimpinan tersebut, sehingga dalam kelakuan keseharian di pekerjaannya ya tidak menjalankan apa yang diarahkan oleh pimpinan tersebut. Semoga dengan kejadian seperti ini para pimpinan polisi ya introspeksi dan setiap apel ditekankan bahwa polisi sebagai pelindung masyarakat, sebagai pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan, pencipta ketertiban itu benar-benar disadari. Ya. Jangan sampai polisi dikatakan pagar makan tanaman, ya, tidak menjaga, tapi justru merusak tanaman yang indah di sekitarnya. Demikian saudara, komentar saya atas berita dari sindonews.com ini. Sampai berjumpa lagi kita pada kesempatan berikutnya, di video berikutnya. Salam sehat. Semoga kita sekalian senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melakukan tugas kewajiban kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.